Halo Tribuner, saya Iga Elmira dan kembali lagi dalam podcast Tamu Tribun. Dan untuk episode kali ini, saya kembali kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan Cabang Ternate. Namun untuk episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yakni mengenai kanal layanan yang tersedia dari BPJS Kesehatan untuk mempermudah layanan kesehatan bagi para peserta JKN tersebut. Nah, tentunya untuk podcast kali ini akan selengkapnya membahas mengenai berbagai cara yang bisa dilakukan oleh peserta untuk memperoleh informasi dan juga layanan kesehatan secara optimal dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Ice Trisnawati dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Apa kabar Ibu Ice? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi bersama Ibu Ice, hari ini kita akan membahas mengenai kanal-kanal atau layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Oke, nah mungkin langsung saja nih Ibu Ice, apa saja layanan atau kanal layanan yang tersedia bagi peserta JKN, baik secara tatap muka maupun non tatap muka atau secara daring. Silakan. Ya, jadi untuk kanal layanan di BPJS Kesehatan sebenarnya banyak sekali ya. Jadi ada dua, ada yang tatap muka dan non tatap muka. Kemudian yang tatap muka ini ada layanan yang disediakan di kantor cabang, kemudian kantor kabupaten kota, ada juga mall pelayanan publik, ada juga BPJS Kesehatan Keliling, kemudian PIPP FKTP dan PIPP FKRTL. Oke, itu yang untuk tatap mukanya tadi. Oke. Untuk non tatap mukanya seperti apa Bu? Kalau non tatap muka ada lebih banyak lagi nih. Ada website BPJS Kesehatan, kemudian ada Aman JKN. Aman JKN ini anjungan Mandiri JKN. Anjungan Mandiri JKN bisa diakses di kantor cabang. Kemudian ada BPJS Kesehatan Online, aplikasi mobile JKN, kemudian Pandawa, Care Center 165 dan QR Code maupun aplikasi lapor. Nah, itu yang peserta JKN bisa mengakses baik tatap muka maupun non tatap muka. Jadi kanal layanan ini kan ada banyak ya Bu ya. Ada yang secara online, ada yang secara langsung juga datang ke kantor cabang terdekat. Nah, apa sih yang membedakan antara kanal satu dengan kanal yang lain? Kenapa banyak nih Ibu Ice? Ya, jadi kalau BPJS Kesehatan memang sekarang kan fokus utama badan BPJS Kesehatan di tahun 2024 salah satunya adalah transformasi mutu layanan, di mana BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan peserta dengan memberikan kemudahan akses layanan. Nah, makanya kenapa itu banyak ada tatap muka dan non tatap muka. Sebenarnya layanannya itu sebagian besar sama. Nah, yang bedanya hanya medianya saja gitu. Jadi memang sebagian besar kanal yang satu dengan kanal yang lain ini sama aja ya Bu Ice ya. Tapi apa tadi tuh medianya yang dan berbeda. Peserta itu lebih nyaman menggunakan akses yang mana, mau yang secara tatap muka atau melalui Zoom atau bisa melalui WhatsApp yang namanya Pandawa. Jadi memang banyak sekali ya sesuai kebutuhan peserta JKN ya, seperti itu ya Ibu Ice. Nah, tapi ini kan ada yang tatap muka, ada yang non tatap muka. Ini kan tentunya berbeda ya untuk akses layanan kesehatannya. Apa saja sih pelayanan yang tersedia dalam kanal-kanal tersebut nih Ibu Ice? Seperti apa tuh? Nah, mungkin saya contohkan aplikasi mobile JKN yang di non tatap muka. Kalau aplikasi mobil JKN sebenarnya banyak sekali fitur-fiturnya, mulai dari info JKN, kemudian ada info peserta, kemudian ada riwayat pelayanan, sampai ada untuk pengambilan antrian online. Iya, banyak sekali manfaatnya. Kemudian untuk menyampaikan pengaduan juga bisa melalui mobil JKN. Iya. Selanjutnya kita fokusnya ke Pandawa. Pandawa ini layanan melalui WhatsApp. Nah, lebih mudah lagi nih kalau WhatsApp. Iya. Jadi peserta JKN itu bisa mengakses di nomor 0811 8165 165. Nanti selengkapnya itu nanti ada di description box-nya mengenai nomor WhatsApp yang tadi.
Itu layanan apa tuh yang bisa diperoleh peserta JKN melalui WhatsApp itu Ibu Ice? Nah, kalau melalui WhatsApp ada 3. Yang pertama ada layanan administrasi, kemudian ada informasi dan pengaduan. Oke. Iya. Jadi kita juga bisa memperoleh informasi melalui WhatsApp nih, Bisa. Ibu Ice. Iya. Nah, tadi kan sudah diberi contoh nih, jadi mungkin Ibu Ice juga bisa sekalian memberikan informasi bagaimana nih kita membuat akun di mobile JKN atau informasi apa saja yang bisa kita akses nih melalui mobile JKN. Ya, jadi kalau untuk membuat akun aplikasi mobile JKN, tentunya peserta JKN memiliki HP yang kompatibel. Iya, Android jadi, ya. Ya, Android atau apa namanya? Ya, iOS. Jadi kalau dari Android bisa akses melalui Play Store, di download di Play Store, kemudian ketik aplikasi mobile JKN. Nah, nanti mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, peserta wajib untuk mendaftar dengan mengisi NIK. Karena untuk sebagai peserta JKN, salah satunya NIK sebagai identitas peserta JKN. Iya, wajib ya Ibu Ice. Oke, jadi selanjutnya seperti apa tuh? Nah, kalau masuk di aplikasi mobile JKN ya, tentunya peserta JKN membuat user ya, sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya, kemudian password yang mudah diingat, jangan menggunakan tanggal lahir ya, kalau bisa yang lain gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus mengingat user dan passwordnya, sehingga pada saat kalau lupa password, sebenarnya bisa mengakses lagi tuh kalau lupa password ya, ada menunya sendiri gitu. Tapi kalau yang sekarang sudah diminta face recognition gitu. Iya, ID ya. Pakai wajah ya gitu ya. Oke, jadi wajib ada NIK. Jadi kita masuknya pakai NIK aja, udah otomatis keluar bisa bikin akun di mobile JKN. Oke, nah ini kan kita akses kanal layanan nih seperti Ibu Ica jelaskan dari tadi kan ada secara online dan juga secara tatap muka. Nah tentunya para peserta JKN ini pasti terkadang menemui kendala-kendala nih, apalagi kalau secara online kan internet ya. Nah bagaimana sih cara atau apa yang harus dilakukan para peserta jika mengalami kendala-kendala tersebut nih Ibu Ica? Ya, nah tentunya kan tadi udah disampaikan banyak itu kanal layanannya. Kalau seandainya peserta ada kendala dalam internet, sebenarnya untuk BPJS online ya, salah satunya layanan non tatap muka itu kami ada kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan kelurahan atau desa. Jadi peserta bisa mengakses melalui pemerintah desa atau kelurahan apabila tidak memiliki jaringan internet gitu. Nah itu pemerintah daerah memfasilitasi untuk layanan administrasi melalui BPJS Kesehatan Online. Oke, jadi kalau online-nya bermasalah atau mungkin kantor cabangnya kejauhan, bisa ke kantor lurah gitu untuk mengakses secara administrasi untuk BPJS Kesehatan. Nah tentunya kalau BPJS Kesehatan online kami ada jadwalnya, jadi memang nggak tiap hari, kecuali kalau BPJS Kesehatan keliling tiap hari dilakukan. Untuk di kabupaten kota sendiri dijadwalkan 2 kali dalam sebulan, tetapi untuk di Kota Ternate sendiri setiap hari udah berjalan. Oke, nah bisa sekalian dijelaskan sama Ibu Ica bagaimana nih mekanisme BPJS keliling itu tadi yang dijelaskan sama Ibu Ica, itu bagaimana sih jalan kerjanya untuk memberikan pelayanan ke peserta JKN? Ya, jadi untuk BPJS keliling sendiri, kami juga sudah ada kerjasama ya dengan instansi ataupun dengan pemerintah lainnya gitu, atau badan usaha ya. Nah, kalau sehari-hari kami jalan biasanya ke instansi pemerintahan, kemudian ke kelurahan, ataupun ke taman-taman kota. Iya, yang biasanya banyak itu di Taman Nukila ya, kalau di Kota Ternate, atau di Taman Fitness. Itu setiap hari, 1 minggu 2 kali? Kalau untuk taman kota memang seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Untuk di bulan ini memang kami fokusnya di Polda atau Polres dalam pembuatan SKCK. Karena biasanya masyarakat itu ingin membuat SKCK, salah satunya adalah menunjukkan kepesertaan JKN yang aktif. Udah wajib ya sekarang ya Ibu Ica? Sekarang udah wajib.
Jadi sekarang kalau buat SKCK harus peserta JKN, harus JKN dulu, Yang ada aktif. BPJS-nya dulu. Iya, peserta JKN yang aktif. Makanya BPJS keliling sekarang lagi fokus di Polda sama Polres ya gitu ya Bu ya. Setiap seminggu sekali atau setiap hari? Untuk bulan ini kami Senin sampai Kamis. Iya, Senin sampai Kamis. Oke, terima kasih Bu Ice untuk penjelasannya. Nah, seberapa cepat sih respon dari BPJS Kesehatan di kanal-kanal layanan tersebut untuk pelayanan kesehatan secara tatap muka maupun non tatap muka? Seberapa cepat sih Bu Ice? Nah, untuk SLA-nya ya, standar layanan administrasinya untuk pelayanan administrasi maksimal 10 menit. Sudah selesai diberikan layanan gitu. Apalagi informasi juga 10 menit, kecuali kalau pengaduan maksimal 1 hari, tapi kalau butuh koordinasi dengan pihak terkait maksimal 3 hari. Jadi lumayan cepat juga ya Bu Ice ya. Oke, nah apa saja sih jenis informasi yang bisa kita peroleh di kanal-kanal layanan kesehatan BPJS dan juga jenis pelayanan apa saja yang kita dapatkan di kanal layanannya BPJS Kesehatan? Mungkin bisa dimulai dari yang non tatap muka dulu ya, secara daring nih. Apa saja nih Bu Ice? Ya. Nah tadi sebenarnya untuk non tatap muka dari website BPJS Kesehatan ya, di website BPJS Kesehatan di situ ada layanan informasi dan pengaduan. Kemudian ada juga pendaftaran rehab. Kemudian untuk yang BPJS Kesehatan online sama layanannya dengan di kantor cabang atau BPJS Kesehatan keliling, mulai dari pendaftaran peserta, kemudian ada juga perubahan data, kemudian mutasi data, ada pengaktifan kepesertaan, perubahan paskes, dan masih banyak lagi ya pelayanannya. Kemudian untuk yang aplikasi mobile JKN ya, aplikasi mobile JKN juga sudah bisa langsung melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri. Jadi tidak perlu datang ke kantor ya Bu Ice ya, bisa langsung daftar melalui mobile JKN. Bisa langsung aktif kepesertaan JKN-nya. Ya, intinya kalau udah daftar, ada waktu tunggu 14 hari, kemudian dilakukan pembayaran iuran dan langsung aktif. Selanjutnya bisa digunakan di layanan kesehatan. Jadi sekarang sudah semakin mudah ya kanal layanan yang disediakan oleh BPJS, dan banyak sekali kanal layanan yang disediakan oleh BPJS. Jadi untuk memperoleh layanan kesehatan sekarang tidak susah, bisa secara online, bisa juga secara tatap muka. Terima kasih Bu Ice untuk penjelasannya. Mungkin itu saja pertanyaannya untuk Ibu Ice, tapi sebelum kita menutup podcast pada hari ini, Bu Ice mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk Tribuners yang menonton mengenai kanal layanan BPJS Kesehatan. Silakan Bu Ice. BPJS Kesehatan sudah sangat memberikan kemudahan bagi peserta JKN, tentunya sesuai dengan fokus utama Badan tahun 2024, yaitu transformasi mutu layanan, di mana untuk meningkatkan kepuasan peserta dengan memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN. Jadi peserta dimanapun dan kapan saja peserta bisa mengakses kanal-kanal layanan yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih Bu Ice sekali lagi untuk penjelasannya mengenai kanal-kanal layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Ada banyak sekali kanal-kanal layanan yang tersedia, dan semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners yang menonton. Informasi selengkapnya mengenai cara daftar dan juga website-websitenya mungkin akan kita taruh di description box di bawah. Jadi Tribuners yang menonton bisa cek description box di bawah untuk informasi lebih lengkap mengenai kanal-kanal layanan kesehatan BPJS. Nah, mungkin itu saja episode kali ini. Bu Ice, terima kasih karena sudah hadir dan memberikan informasi kepada Tribuners. Saya Galmira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.